janji manis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang kini terasa seperti angin lalu. Guys, tolong bilangin ke KDM buat fokus urus Jawa Barat. Jangan sibuk urus drama anak SMA. Ada apa dengan Kokom? Pak Anies buat anak apa setelah pilkada apalagi nih Pak? Namanya terus berkarya. Nama saya Jayanti dari Jakarta. Saya kesini mau minta tolong, mau minta solusi sama Bapak. Saya kan kelilit utang. Guys, sejumlah ruas jalan di Jakarta rusak parah. Sejumlah ruas jalan di Jakarta juga sangat macet parah. Guys, bilangin ke Pramono Anung, jangan hanya sibuk jalan-jalan ke luar negeri. Dengan alasan apapun, jalan-jalan ke luar negeri atau study tour atau study banding, itu menyakiti hati rakyat. Rumah orang dan kantor orang aja dijagain, apalagi kamu. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Si Abu nggak mau in frame nih, biarin akun Bobo dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe Silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yes. Santuy People, masih ingat dengan bisa dibilang pembenci KDM yang satu ini nih Santuy People? Ya, Eko Widodo sejak awal viral disenggol sama Kang Deddy atau direspon, wah makin ngegas, makin semangat. Terus ngeberisikin soal Kang Deddy gitu ya. Kali ini di sosmed lagi rame nih, banyak netizen Jabar yang ngerosting balik nih yang dilakukan oleh Eko ya. Karena ya wajar kalau menurut netizen itu nih udah termasuk ranah personal jatuhnya. Iya, dari domisili tinggal KTP bukan di Jabar tapi di Jakarta. Tapi full kontennya terus ngeberisikin soal Kang Deddy. Bahkan ada beberapa konten yang dia kayak nggak ngerti aku live bareng yang ujung-ujungnya berantem gitu ya. Kan wajar kalau menurutku netizen jadinya menduga. Kan menurutku jadinya wajar kalau netizen menduga lu mah masuk ke ranah personal gitu. Nah ini sampel terbarunya masih ngeberisikin, sedangkan daerah dia tinggal aja masih banyak bermasalah, nggak dikritik gitu sama dianya sendiri. Ceki play. Yes, Pemkab Bekasi umumkan hanya mampu perbaiki 6% dari total 323 jalan yang hancur. Menyedihkan bukan? Janji KDM bikin jalan di Jawa Barat mulus, ternyata cuma omon-omon. Ini bukan sekedar jalan rusak, ini wajah kekecewaan warga Kabupaten Bekasi. Dari Cibitung sampai Cibarusa, 323 km jalan kabupaten hancur. 30% dari total 1077 km dalam kondisi ringan hingga rusak parah. Pemkab Bekasi hanya mampu perbaiki 6% di tahun 2025. Cuma 19 km dengan anggaran 300 miliar. Butuh sekitar 4 triliun untuk memperbaiki sisanya. Tapi APBD-nya cuma 8,3 triliun. Pertanyaannya, kemanakah larinya pajak kita? PBB, retribusi. Enggak pajak kita. Lu domisili Jakarta, Bos. Plat lu plat Jakarta, pajak lu masuk pajak Jakarta. Soalnya enggak usah kita. Mending kemana masuknya pajak kalian gitu. Lebih apa namanya? Lebih objektif. Pelir aing mah. Retribusi kendaraan, pajak daerah, semua kita bayar. Tapi jalanan seperti kubangan kerbau. Ekonomi mandek, kecelakaan meroket, dan warga kehilangan harapan. Pemkab bilang anggaran terbatas, butuh bantuan provinsi dan pusat. Mereka coba inovasi, aspal limbah plastik di Cibitung dan Cilinci, tapi itu cuma setetes dari lautan masalah. Bupati Ade Kuswara janji perbaikan bertahap. Sebenarnya netizen sudah menduga kan, cara-cara dia memilih diksi setetes itu cuma setetes dari sekian gitu. Junjungannya siapa sih arahnya, ya sudah menduga semua netizen arahnya kemana gitu. Masalah. Bupati Ade Kuswara janji perbaikan bertahap dalam 5 tahun, tapi warga tak bisa menunggu. Dan di tengah krisis ini kita ingat janji manis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang kini terasa seperti angin lalu. Deddy Mulyadi, gubernur yang janji KDM terasa seperti angin lalu. Aku mendengar diksi-diksi angin tuh jadi mengingatkan sama hal-hal yang viral di tahun kemarin ya, soal angin ya. Yang ada urusannya sama KTP atau apa. Come on man. terasa seperti angin lalu. Deddy Mulyadi, gubernur yang dulu jadi harapan, kampanyenya bergema, jalan rusak adalah tugas pemimpin untuk perbaiki. Dia janji 2025 akan suling semua jalan provinsi. Target kemantapan 87,5% dengan 2,4 triliun untuk 272 km jalan dan jembatan. Tapi di Bekasi nihil, jalan-jalan kabupaten yang jadi urat nadi kawasan industri tak tersentuh. Stimulus provinsi yang dijanjikan hanya angin. Deddy yang katanya responsif di TikTok seolah tak dengar jeritan warga Bekasi. Janji 2 tahun mulus kini terasa seperti dusta.
Warga Bekasi tak butuh janji kosong. Pajak kami untuk infrastruktur, bukan untuk seremoni dan proyek parsial yang tak selesai. Deddy Mulyadi yang dulu ketua belusukan kini seolah tak berdaya. Bekasi penopang ekonomi Jabar sangat layak dapat lebih dari 6% perbaikan. Jika provinsi tak bisa bantu, untuk apa kita pilih pemimpin? Sebagai gubernur, buktikan janji Anda. Warga Bekasi menunggu bukan cuma aspal tapi kepercayaan yang Anda janjikan. Sebenarnya ini tuh apa ya? Yang aku tangkap ya, punten kalau salah ya. Aku menduganya kayak ini tuh luapan kekecewaannya karena mungkin junjungan dia nggak kepilih di Jabar gitu. Iya, jadi kayak segitu kekecewanya. Sama di sini juga aku tangkap ada dugaan bahwa kayak mau mengadu domba warga Bekasi yang sekarang lagi sayang-sayangnya banget sama Kang Deddy gitu kan untuk ikut ngeprotes. Tapi menariknya ya nggak kemakan. Iya nggak kemakan. Karena warga Bekasi juga ngerti gitu kan. Masa jabatan 5 tahun, ini setahun juga belum gitu kan. Terus ini bukan warga sini kok ngeberisikin mulu pakai bawa-bawa warga Bekasi butuh. Lu sape? Mungkin gitu kalau warga Bekasi bisa berkomentar ya. Iya, lagian juga warga Bekasi udah bisa ngeliat sendiri hasil yang selama ini sedang dikerjakan dan mungkin ada yang sudah selesai gitu. Ya. Betul, warga Bekasi punya point of view sendiri, komparasi, bukan kayak begini point of view-nya adalah yang sekarang dengan yang 5-10 tahun ke belakang. Betapa dapat stigma anak tirinya Jabar, nggak diperhatiin gitu. Jadi ya nggak akan mempan kalau ada upaya buat ngadu domba Bekasi biar biar demo Kang Deddy gitu ya. Aduh, pel liar aing mah. Masalahnya kalau mengkritisi ini buat aku ya, point of view aku ya, walaupun rada nggak nyambung itu secara domisili di mana, terdampak juga enggak, tapi ya udahlah ya, ya namanya buat konten ya udahlah gitu. Ya udah masih nggak apa-apa gitu. Nah, ini menurutku udah ngawur nih meluncur. Nih yo, dia ngeberisikin Kang Deddy bikin konten talk show sama Cekokom. Come on man, ceki. Boleh. Yes, tolong bilangin ke KDM buat fokus urus Jawa Barat. Jangan sibuk urus drama anak SMA. Ada apa dengan Kokom? Bayangkan, seorang gubernur yang baru saja dilantik, penuh janji manis untuk Jawa Barat yang lebih maju. Saya akan fokus bangun infrastruktur, atasi banjir, pastikan pendidikan merata, katanya saat kampanye. Tapi 6 bulan kemudian, yang viral bukan proyek jalan tol atau sekolah baru, melainkan kisah cinta SMA-nya dengan Kokom Komariah. Surat cinta berwangi, patah hati, dan pertemuan romantis yang bikin warganet terkokom-kokom. Lucu, mungkin, tapi bagi rakyat Jawa Barat ini bukan sinetron, ini adalah kenyataan pahit. Deddy Mulyadi atau Kang Deddy, seperti yang dia suka dipanggil, kini dijuluki gubernur konten. Setiap hari channel YouTube-nya banjir video dari guyonan politik sampai cerita pribadi yang bikin hati meleleh. Baru-baru ini dia sibuk urus Kokom, bukan rakyat, tapi reuni dengan cinta masa lalunya yang ditolak surat cintanya. Hasilnya video pertemuan itu langsung meledak, jutaan like dan share. Tapi tunggu dulu Pak Gubernur, rakyat Jabar bayar pajak untuk konten hiburan atau untuk janji yang ditepati? Deddy malah instruksikan bupati, wali kota jangan jalan-jalan ke luar negeri, fokus urus wilayah. Tapi ironisnya dia sendiri lebih sering jalan-jalan ke masa lalu, bikin konten yang bikin dia trending daripada eksekusi kebijakan. Pakar komunikasi politik bilang ini investasi politik. Tapi buat siapa? Buat image-nya atau buat rakyat yang haus perubahan? Bukan cuma warganet yang nyinyir, tapi di rapat DPR Gubernur Kaltim Rudi Masud juga sebut Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Oh, itu udah lama banget, udah clear. Itu mereka temenan, sama-sama bekas dari Golkar. Udah basi itu. Ibadah basi. Iya, cari dong yang rada update gitu. Iya, ibarat kalau makanan tuh udah berulet gitu. Udah berulet, udah basi gitu. Move on dong, Mas. Iya, tahu. Memang kalau saking ngefansnya sama Junjungan, terus sekarang Junjungannya tidak jadi apa-apa gitu ya, memang kecewa gitu kan. Kemarin-kemarin juga kan sempet tuh waktu ada isu-isu Junjungannya mau nyalonin di Jabar atau di Jakarta, cuman kan gak ada yang mau ya gitu. Ya udahlah, terima aja kalau Junjungannya kalah ya. Terus juga kalau ngeliat kayak gini, menurutku ya nggak tahu ya, point of view aku ya, point of view Masnya seperti ya sah-sah aja silakan ya. Cuman point of view aku ya, pertama dieksekusinya di luar jam kerja, which is itu sah ya. Iya. Kedua ini menunjukkan Kang Deddy punya teman SMA yang masih menganggap sampai sekarang gitu. Yes. Ya kalau mungkin Junjungannya tidak punya teman SMA gitu, ini gak ada yang bisa gue ajak reuni nih gitu ya. Kok nggak pada menganggap gue teman gitu? Ya salah sendiri. Kenapa Junjungan Anda tidak ikrip dengan teman-temannya gitu? Orang juga ada kok video yang
yang memang ada cekokom tapi sambil kerja gitu, sambil ke apa itu Ke sekolahnya, iya. ke sekolah ngapain, nggak cuman reuni doang, tapi ya memang dilihat nih apa ada yang kurang atau kayak gimana kan. Iya, diberikan bantuan. Dan Iya. yang jutaan like, jutaan viewsnya itu hasilnya ya kita mah udah tahu, udah jelas ngalirnya kemana gitu kan. Cariin kerja gitu junjungannya gitu. Biar para fansnya tuh nggak panas gitu. Ini kan ya bisa dibilang ya karena junjungannya sampai sekarang masih nganggur gitu kan. Iya, akhirnya apa nih yang bisa gue kritikin gitu. Wah, tolonglah, pel. Lanjut lagi. Lanjut. Profesor Karim Suryadi, guru besar UI, kritik pedas. Dia lebih sibuk urus konten daripada jalankan kebijakan. Bahkan Dedi sendiri balas, lebih baik gubernur konten daripada molor. Tapi Pak Dedi, rakyat tidak butuh gubernur yang bangun pagi untuk rekam video, tapi bangun pagi untuk bangun jabar. Janji vasektomi untuk bantuan sosial, kontroversi. Anak-anak nakal ke barak militer, bikin gaduh. Tapi infrastruktur pendidikan kesehatan masih menunggu season selanjutnya. Jadi Kang Dedi, waktunya lock out dari kisah kokom dan lock in ke tugas gubernur. Rakyat Jawa Barat menunggu janji ditepati, bukan cerita cinta pertama. Yes. Enggak, kayaknya si Mas Eko Widodo ini harus nonton deh. Jangan cuman nyablak-nyablak doang. Karena ya kita semua yang nonton gitu ya kan udah tahu kerjaan apa aja yang sudah Kang Dedi lakukan gitu. Yang apa saja yang sudah dikerjakan kan Gak bisa, bisa lihat. gak bisa. Ini udah masuk ranah personal. Karena dari basicnya dia pemerhati, pengkritik bukan, pemerhati kebijakan politik bukan, kebijakan daerah bukan gitu. Warga Jabar bukan. Ini mah udah personal gitu. Karena gini loh yang ku bilang kemarin tuh, banyak tuh orang-orang yang mengidolakan junjungannya gitu kan, yang nyenggol KDM karena mereka khawatir di kontestasi nanti di 2029 itu junjungannya nggak dapat tempat. Dan memang kalau sekarang kita lihat ya, nggak tahu tahun depan, nggak tahu berapa tahun kemudian ya. Kalau sekarang kita lihat memang junjungannya berpotensi untuk nggak ada yang mau nemenin di kontestasi berikutnya gitu. Wajar lah kalau sekarang panik kebakaran jenggot gitu. Karena memang idealnya tuh kalau kita ngeliat wah ini bagus, gue mau promosiin junjungan gue juga dong. Akhirnya gue keluarin juga bagus-bagusnya gitu. Itu satu doang temen anak SMA kokom nih, junjungan gue punya 3 temennya gitu kasarnya. Itu ngebantu 100 juta doang, nih junjungan gue ngebantu 500 juta. Idealnya kan seperti itu, berlomba-lomba mempromosikan kelebihannya, prestasinya, kebaikannya. Tapi kalau nggak ada kelebihan, nggak ada prestasi, apa yang mau dibanggakan dia? Ya akhirnya ya prestasi kelebihan orang lain yang disikat gitu, biar secara itu menurun. Tapi karena warga Jabar udah solid, udah kompak, ya nggak mempan ya. Akhirnya dia ngebersihin aja, cut gitu. Ya junjungannya ya tetap nganggur gitu. Gimana? Iya, yang ada di akun Masnya ini banyak hujadan ya, Mas. Iya, kalau kita lihat di sini kan semuanya all about Jabar gitu. Padahal secara domisili sempat diungkap juga sama Kang Dedi, domisili dia di Jakarta, secara KTP Jakarta, berarti secara pemilih Jakarta gitu. Tapi kenapa kalau dia memposisikan diri sebagai pengkritik kebijakan, kenapa nggak ada dia yang mengkritik kebijakan Jakarta gitu? Padahal kalau dibilang wadididau, ada yang wadididau juga nih meluncur. Nih ini sempat wadididau banget dikritik sama teman-teman netizen ya. Saat ada wakil gubernur DKI Jakarta, videonya viral, apa ya, mempromosikan warungnya gitu menggunakan platform Jakarta kalau nggak salah. Apa gimana coba kita lihat ceki-ceki. Cangkingnya Wabe, mumpung inget nih, orang rumah soal mesenin, besok warung buka nggak? Besok warung Sidul buka. Jadi kalau pada mau sarapan di rumah silakan, seperti biasa 7:30 sampai jam 1 siang ya. Jadi minggu ini Sabtu Minggu warung Sidul dibuka, silakan mampir. Nyok. Dengan memposisikan sebagai wagub kan, ini berarti kan lagi di meja kerja wagub dengan apa namanya, papan nama jadi wagub, jadi as a wagub gitu kan, mempromosikan warung milik personal gitu. Banyak netizen yang mengkritisi, tapi kenapa Mas Eko tidak nggak kritisi ini gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan. Banyak netizen yang menduga apa gara-gara ini nih gitu kan, apa gara-gara ini gitu. Akhirnya wah itu nggak salah, itu saya maklumin gitu, tetap jerang yang lain gitu. Kan kalau kayak gini mah disebut pengkritik tapi tidak objektif gitu kan. Ya udah, akhirnya netizen nyimpulin lu mah personal aja gitu. Tolonglah. Tapi yang menarik ya,
Setelah sekian lama didiemin sama netizen Jabar, akhirnya beberapa netizen sudah mulai ngerosting ya, ngerosting dengan gaya parodi, as always, gaya kreativitas warga Jabar meluncur. Just Ninyo, dengan gaya opening guys, Kang Jajang Gunawan, ya ngebalas gantian dong. Lu warga Jakarta gitu kan, berisik banget kritikin program Jabar. Which is boleh dong warga Jabar kritikin program Jakarta gitu ya, biar satu sama, balance dong, kan objektif ya, nggak biar adil. Ini Kang Jajang mengkritisi soal 15.000 penerima bansos di Jakarta main judul, transaksi capai 67M. Kenapa si Eko Pel-Pel ini tidak mengkritisi ini? Di mana dia berhak mengkritisi langsung karena dia secara Warganya. domisili ya warga Jakarta, ceki-ceki. play. Guys, 15.000 penerima bansos di Jakarta malah main judi online. Transaksinya tembus 67 miliar. Kemanakah Eko Widodo? Kemanakah Pramono Anung yang seharusnya melakukan pengawasan dan memutus rantai judi online? Guys. Nah, dibalas. Cuman ini nggak terlalu nggak terlalu banyak narasi menjerumuskan. Kang Jajang cuman ya udah ngebaca apa yang ada di Detik News aja. Ini yang lebih blok lagi menurutku nih meluncur. Just Ninyo, ini kreator TikTok Jajang_Rahmat 1 ini kurang ajar sih sumpah. Selain openingnya yang dia tiru, tompelnya juga dia tiru. Coba tolonglah ceki-ceki. play. Guys, sejumlah ruas jalan di Jakarta rusak parah. Sejumlah ruas jalan di Jakarta juga sangat macet parah. Ini terbukti bahwa Pramono Anung hanya omong-omong. Janji memberantas macet terbukti hanya omong-omong. Janji palsu saja. Pertanyaannya adalah, kemanakah uang pajak yang diambil dari rakyat? Dengan janji ingin memperbaiki sejumlah jalan, tetapi jalan masih sangat rusak parah. Selain itu, masyarakat juga menanyakan, kemanakah uang operasional yang besarnya 8,2 miliar juta per bulan? Apakah Enggak. 8,2 miliar juta tuh apa? Salah. Kalem Mang Jajang, kalem tong nervous teuing. Kalem santai. 8, miliar juta giga sekalian. Aduh. Tapi mantap, lanjutkan. Lanjut lagi. Lanjut. uang itu dipakai untuk uang pribadi atau dipakai untuk istrinya? Jadi ini sudah jelas bahwa Pramono Anung adalah munafik pembohong. Dia tidak bisa bekerja sama sekali. Uang pajak diambil dari rakyat tetapi jalannya tidak diperbaiki. Guys. Sebenarnya mungkin ya udahlah, itu bagian apa provinsi lain gitu ya. Cuman si Mang Jajang ini sepertinya kayak gemes banget. Ini lu Eko, lu warga Jakarta secara administrasi KTP dan segala macam domisili, tapi ngeberisikin Jabar mulu gitu ya. Udah akhirnya dibales. Nih loh yang aku tangkap di sini ya. Nih loh, sebenarnya daerah lu pun masih banyak yang harus lu awasi gitu. Kalau memang lu pengawas yang objektif gitu kan. Tapi dugaan netizen kan mengarah ke lu mah nggak objektif, personal aja gitu. Memang sebel ke KDM gitu karena ya suka nggak suka popularitas junjungan lu kalah saing gitu. Aduh, nggak cuma satunya Mang Jajang ini, banyak banget meluncur. Nih yo. Tiap update konten makin gede tompelnya. Iya tadi suprit sekarang nambah gede. Aduh Mang Jajang, ceki-ceki. Play. Guys, bilangin ke Pramono Anung jangan hanya sibuk jalan-jalan ke luar negeri dengan alasan apapun. Jalan-jalan ke luar negeri atau study tour atau study banding itu menyakiti hati rakyat. Di saat rakyat butuh pemimpin yang hadir di sekitar kita, tetapi Pramono Anung sibuk jalan-jalan ke luar negeri. Rakyat itu membutuhkan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi yang terjun langsung ke masyarakat. Bukan hanya bisanya studi banding ke luar negeri, tetapi menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh uang rakyat. Dengan adanya studi banding ke luar negeri, itu benar-benar Pramono Anung tidak becus bekerja atau tidak bisa bekerja. Jika seorang pemimpin sudah memiliki visi dan misi dalam pembangunan, tentunya mereka itu langsung action. Tidak perlu ada studi banding lagi ke luar negeri. Buat apa? Hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Selain itu, studi banding juga hanya dilakukan oleh para pejabat yang ingin menghabiskan dana atau uang pajak saja atau uang APBN saja yang itu bersumber dari rakyat jelata. Guys. Tapi beberapa video Mang Jajang yang rilis ini tadi aku ngecek belum ada respon tuh dari si Eko Pel-Pel tuh. Nggak tahu nggak nyampe ke dia gitu, tapi kayaknya nyampe soalnya di tiap postingan Mang Jajang ini dikasih hashtag Eko Widodo gitu kan. Ya harusnya nyampe lah ya.
mungkin bingung mau ngasih pembelaan kayak gimana karena ini fakta gitu kan atau kayak gimana. Tapi bisa kita lihat komen-komenannya itu kalau Santuy People ngecek akunnya Mang Jajang ini ya, netizen setuju terutama yang warga Jabar gitu. Karena ya gimana ya, mungkin udah gerah kali, lu kan bukan warga Jabar ya untuk Eko ya, tapi kok lu ngeberisikin mulu, ngeganggu mulu, apaan sih, mau giring apa sih? Iya. Kita ini nggak pada kegiring, cuman ya gedek aja lama-lama lu berisik. Akhirnya Mang Jajang nih sebagai pahlawan turun tangan dengan tompel yang tiap hari makin membesar, lama-lama semuka Mang Jajang, tolonglah. Mantap Mang Jajang, kasih lagi. Just. Nih, kali ini mengecil tapi rada naik sedikit dan rada tebel nih. Aduh, Mang Jajang tompelnya pindah-pindah Mang Jajang. Yang soal 15.000 penerima bansos, ceki-ceki. Play. Guys, Jakarta menjadi sarang judol. 15.000 penerima bantuan sosial melakukan judi online. Tercatat hampir 67 miliar. Pertanyaannya adalah, kemanakah Pramono Anung? Pramono Anung yang seharusnya melakukan razia judi online atau menghapus judi online yang ada di Jakarta, tetapi tidak dilakukan. Di saat rakyat Jakarta melakukan judi online, tetapi Pramono Anung tidak melakukan apa-apa. Seharusnya Pramono Anung menghapus judi online yang ada di Jakarta. Pertanyaannya adalah, apakah Pramono Anung terlibat dalam kasus judi online, ataukah Pramono Anung menerima setoran dari bandar judi online? Guys, nggak, ini terlalu tendensius nih, kita fair-fairan aja. Tapi mau gimana ya, ya gaya Mang Jajang mungkin ngikutin stylenya Eko karena dia ngeparodiin gitu kan. Jadi apa-apapun masalahnya salahin gubernurnya, curigain gubernurnya, tendensius ke arah sana gitu kan. Tapi ya tolonglah, kayak aku gimana, dengernya juga kayak rada gemes gitu, udah kan silang ya, beda bagian. Cuma ya gimana ya, Ekonya nyari masalah ya, aku nggak bisa nyalahin Mang Jajang ketika nge-counter balik gitu. Sama ini kan nunjukin juga kalau misalnya emang mau mengkritisi, bisa kok mengkritisi daerahnya sendiri gitu ya. Betul, daerahnya masing-masing aja gitu kan. Terus Mang Jajang juga di sini punya alibi yang kuat, kayak kalau ditanya diomelin gitu ya dia bisa bilang ya itu si Eko warga Jakarta boleh ngekritisi ngeberisikin Jabar, kenapa gua warga Jabar nggak boleh ngekritisi warga Jakarta gitu. Sedangkan beritanya ada dari sumber yang bisa dipercaya, Detik News gitu kan. Ya gitulah. Akhirnya teman-teman netizen sih happy ya, yang aku tangkap di komen-komen. Akhirnya Eko ada saingan nih, ada lawan nih ya. Cuman bedanya mungkin Mang Jajang tiap hari tompelnya berubah-ubah, nanti membesar, nanti mengecil tapi lebih tebal atau kayak gimana. Mantap Mang Jajang. Nextnya lagi. Just. Nih ada lagi Nyo. Sekarang rada geser ke sini. Tadi kan ada di sebelah sini ya. Please, Mang Jajang konsisten. Tompelnya konsisten. Kalau sekian senti dari mata dari hidung segitu aja gitu. Jangan pindah-pindah. Kita jadi bingung nih. Ini video kapan ya? Kok tompelnya rada bergeser? Ceki-ceki. Play. Guys, warga Jakarta mengeluhkan buruknya perbaikan jalan yang ada di Jakarta. Kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, saya warga Bapak. Saya lahir di Jakarta. Pertanyaannya adalah, kemanakah Pramono Anung selama ini? Banyak sekali jalan-jalan yang ditutup untuk pekerjaan perbaikan. Tetapi setelah dicek, tidak ada perbaikan sama sekali. Artinya nol. Banyak warga yang mengeluhkan karena macetnya jalan tersebut. Jika emang benar-benar belum bisa diperbaiki, maka lebih baik dibuka saja jalan tersebut. Cuma 1-2 orang tuh lihat. Jalanan sekarang kan banyak yang ditutup tuh Pak, sampai 3/4 jalan ketutup tuh karena kalau nggak salah saya baca itu, paham ya Pak ya? Maaf ya Pak, itu ditutup sampai 3/4 jalan, saya lewat nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, bahkan tengah malam saya lewat, itu alat nggak ada yang kerja Pak, diem alatnya sampai berdebu. Terus karena macet saya intip Pak, nggak ada yang kerja juga. Guys, warga Jakarta. Iyalah sebenarnya kalau saya mau objektif ya urusin aja gitu provinsi tempat dia tinggal itu gitu kan. Karena masih banyak banget, bahkan di semalam pun naik di iNews kalau nggak salah yang pengendara motor atau mobil, pokoknya ini pengguna jalan ya. Saking macetnya sampai pingsan. Ya Allah. Meluncur dulu nih. Just. Nih ya, ini dari iNews kemarin dirilisnya. Dengan caption kemacetan terjadi di sejumlah titik ibu kota antara lain sekitar DPR, MPR, Selipi, Gerbang Pemuda, Sudirman, Semanggi hingga Monas. Sejalur tuh ya. Kemacetan dipicu penutupan gerbang tol Semanggi, adanya maksa aksi Hari Tani serta bertepatan dengan jam pulang kantor. Nah, ada seorang pengendara motor dilaporkan pingsan di sekitar TPU Karet Bifak setelah terjebak macet lebih dari 1,5 jam. Pengendara diimbau tetap tenang, menjaga kondisi tubuh serta beristirahat bila merasa lelah. Istirahat. Aduh, tolong ceki. Play.
Jakarta lagi-lagi diuji dengan kemacetan. Pada Rabu, 24 September 2025, sejumlah titik di ibu kota benar-benar padat merayap. Dari sekitar gedung DPR MPR RI, Slipi, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Semanggi sampai kawasan Monas, gak luput dari kemacetan. Diduga kemacetan ini dipicu oleh penutupan gerbang tol Semanggi. Ditambah penumpukan massa aksi memperingati Hari Tani. Masih diperparah dengan serentaknya jam pulang kantor. Bahkan ada pengendara motor nih yang dilaporkan pingsan di sekitar TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Diduga karena kelelahan usai terjebak macet lebih dari 1,5 jam. Kondisi ini tentu bikin kita prihatin. Buat pengendara yang masih di jalan, ingat, tetap sabar, jaga emosi, jangan lupa istirahat, minum cukup air, dan kalau capek, lebih baik berhenti sejenak ya. Karena keselamatan kamu tetap nomor 1. Iya sih, istirahat berhenti sejenak iya sih kalau capek. Cuman nyari pemberhentiannya itu loh rada susah. Betul. Gitu. Mau di mana biasanya space trotoarnya tibang seuprit doang gitu. Terus nggak mungkin berhenti diklaksonin segambreng. Betul. Terus otomatis, juga kan nggak bisa langsung masuk naik ke trotoar juga kan buat istirahat gitu. Terus cari tempat ya susah sih. Udah ya santuy pipa kalau udah ngerasain macet di Jakarta yang macet banget gitu ya mau gimana juga susah, apalagi mau istirahat di mana, nggak mungkin kan berhenti di tengah-tengah jalan. Idealnya kalau mamang itu ya sebelum balik tuh make sure dulu lewat Gmaps nih aman nggak. Wah merah nih, ya udah di parkiran dulu ngudut nyantai gitu. Karena kalau udah bener-bener macet itu tuh pas udah truk macet langsung kepikiran kayaknya mendingan gue ntar dulu deh jalannya gitu. Karena bener-bener ya bisa lama, bisa nggak gerak gitu. Nah terus kita balik lagi ke yang tadi yang pingsan gitu kan. Yang pingsan itu kan sebenarnya kemungkinan besar ya selain capek dan segala macam itu kan kendaraan semua ya. Dan posisi hidup semua tuh. Iya mungkin kebanyakan ngisep itu asap knalpot gitu, pembuangan dari knalpot ya akhirnya pingsan gitu. Nah sebenarnya kan ini sampel ya buat Mas Eko gitu, bahwa ada kok yang bisa dikritisi di daerah dia gitu. Kenapa harus sibuk-sibuk kritisi provinsi lain gitu, seolah provinsi yang tempat dia tinggal tuh udah perfect gitu kan. Yang lain juga kan pada sibuk nih di Jabar, pada sibuk mengkritisi Pemprov Jabarnya, Pemkapnya, Pemkotnya gitu. Nggak crossing lintas ya, ngapain ngurusin urusan daerah lain gitu. Toh terdampak juga enggak. Nah si Eko Pel-Pel ini sibuk banget ngurusin Jabar. Heran aja mah. Next lagi yuk. Cus. Nih balik lagi, banyak netizen yang menduga ke arah sini gitu. Wah ini junjungannya, pantes. Ceki-ceki. Play. Panis buat anak Abah setelah pilkada apalagi nih Pak? Pokoknya terus berkarya, lihat kebutuhan lingkungan lalu jawab dengan solusi ya. Terima kasih Panis. Panis buat padahal ini kan postingan 2024 ya Mang, tapi komen-komennya tuh tahun ini semua, dan bahkan ada yang 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu juga ada gitu. Jadi ya sebenarnya ya kecewa boleh sih gitu kan, tapi nggak yang berlebihan juga sih sampai membabi bagong gitu kan. Tolong ya memang sedih rasanya gitu kan. Kalau misalkan sedih dong gitu. Tapi ya gimana gitu. Mau gimana lagi gitu kan. Sulit ya. Next ya. Just Ninyo, walaupun si Eko Pel-Pel sibuk mengkritisi Kang Deddy, tapi ya nggak ngaruh. Nggak usah sampai Kang Deddy gitu. Warga masyarakat yang lihat FYP-nya aja nggak kemakan, nggak kehasut gitu kan. Nah Kang Deddy mah lagi sibuk aja bekerja seperti biasa. Nah kali ini di video Kang Deddy ngeposting soal Kang Deddy sama teman-teman security. Ada apa nih ya kan? Ceki-ceki. Play. Setiap hari dipastikan menjaga keamanan. Makanya security atau satpam itu adalah profesi yang paling mulia.
rumah orang dan kantor orang aja dijagain, apalagi kamu. Itu kasih nextnya. Just. Nih Nyo, kenapa enggak ini aja yang dikritikin sama si Eko PLPL itu ya? Tuh, ini ada dari Haji Mumu loh, dari Haji Mumu, di mana kita tahu Haji Mumu dan 2 bidadari yang sekarang menjaga pos pengaduan di Lembur Pakuan ya. Ada caption Ibu J yang disensor namanya, sensor mukanya, asal Jakarta. Perihal hutang katanya, maaf ya Bapak tidak mengcover perihal hutang sama permodalan. Iya, terlebih lagi Ibu warga ceki-ceki. Play. Namanya siapa? Nama saya Jayanti dari Jakarta. Saya kesini mau minta tolong, mau minta solusi sama Bapak. Saya kan kelilit utang renten. Terus saya kan sekarang udah nggak kerja, jadi saya minta solusi sama Bapak, kasih saya kerjaan. Saya berusaha buat ngejual rumah, tapi penawarannya selalu rendah gitu. Iya, sudah. Namanya siapa? Nama saya. Ya oke, kita harus fair play ya. Dia nggak minta langsung lunasin tapi minta kerjaan gitu untuk ya ibaratnya biar dia bisa ngelunasin gitu kan. Tapi kenapa sampai jauh-jauh lintas provinsi gitu? Maksudnya kan di tempat dia juga kan ada gubernur juga gitu kan. Kenapa enggak. Dan pasti aku yakin sangat optimis dan positive thinking, pasti ada juga posko pengaduan gitu kan di tiap-tiap provinsi, terutama apalagi itu kota besar gitu kan, provinsi besar dengan anggaran yang besar gitu kan. Kenapa harus jauh-jauh gitu ke Jabar gitu yang notabene-nya untuk lintas provinsi itu potensi diberesinnya tuh kecil gitu. Karena kan fokus kepada warganya dulu. Betul. Gitu ya. Ada apa sih Ibu Teh ya? Tolonglah. Yang menarik ya hal-hal ini tuh yang kayak gini gitu nggak di-up gitu sama si Eko gitu. Dia milih-milih mana yang dugaanku ya, mana yang bisa nge-framing Kang Deddy gitu. Syukur-syukur pendukungnya bisa terhasut gitu dugaanku. Tapi ternyata tidak mempan. Lasnya meluncurnya. Ini lasnya. Padahal kalau pengen objektif udah sampai mana sih pembangunan di Jabar itu kan ada semuanya ya. Kayak gini sampelnya nih selalu diposting sama Kang Deddy nih. Detail-detailnya anggaran berapa, menyerap berapa gitu, sudah sejauh mana nih. Kalau mau objektif mah bisa. Cuman karena si yang sebelah sono mah ya yang sudah terlalu personal jadinya tidak bisa gitu. Ceki-ceki. Play. Sampurasun wargi Jabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan pekerjaan rekonstruksi jalan di ruas Jalan Peta, Kota Bandung. Per tanggal 14 September 2025, progres pekerjaan baru mencapai 3,3% dengan panjang penanganan 800 meter dan nilai kontrak sebesar 8.872 juta rupiah. Ada kan sebenarnya? Proyek ini menyerap tenaga kerja sebanyak 30 orang. Pembangunan ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih lancar, nyaman, dan aman untuk seluruh wargi Bandung. Sedangkan ini tuh satu titik gitu ya di Bandung di Jalan Peta gitu. Sedangkan daerah-daerah lain juga ada gitu kan. Tinggal cek akun sosial media masing-masing ini ya kan pemimpin daerahnya gitu, entah bupati atau wali kota gitu. Ya kalau mau objektif gitu kan. Ya kan kadang-kadang anak adah tuh kan gak bisa objektif ya anak adah ya. Pokoknya gak suka cari. Makanya punya junjungan jangan nganggur. Emosi kan jadinya nanti para pendukungnya. Tolonglah. Yaudah aja mungkin segini dulu. Besok ada update apa kita gas lagi. Sekarang kita meluncur ke cepet thanks. Just. Yo. Yes. Super thanks kita dari video kemarin ada one and only dari Beni Sianto. Terima kasih sama-sama dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Beni Sianto yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa aja dan Mamang saya Abu Kabur Pak Kuning sepertinya untuk sekali. Dua tapi mangkap. Cabut dulu dan ciao.